Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, masih pada kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang aqsamul khabar bi'atibari turuqih. Pembahagian khabar berdasarkan jalan-jalannya. Pembagian khabar berdasarkan jalan-jalannya kemarin kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir, Bang? Ya. Iya, betul ya. Masya Allah ya. Khabar yang sanadnya bersambung. Nah, itu diantaranya maknanya ya. Pengertian lengkapnya, Bang? Ini kita ulang lagi, Pak ya. Jadi khabar atau hadis ini sama. Istilah khabar dalam hal ini sama dengan hadis. Jadi hadis atau khabar berdasarkan jalur atau jalan periwayatannya ada dua kemarin. Ya, Bang ya. Ada hadis mutawatir. Apa itu? Ma rawahu jama'atun katsirun, kan gitu. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok ya, yang banyak. Jamaah itu banyak jumlahnya, Pak ya. Jadi perawinya banyak gitu. Yang secara adat kebiasaan yastahilu fil adati an yatawa ya. Mereka bersepakat ya, yatawa ini artinya yattafiqu ya, bersepakat ya, alal kadhibi, atas kebohongan atau di dalam atas kedustaan gitu ya. Jadi tidak mungkin mereka berbohong, berdusta, karena yang meriwayatkannya itu banyak, lebih dari 3, minimal lebih dari 3. Ya, ini ya tentang hadis mutawatir kemarin. Kemudian yang kedua hadis ahad. Nah, hadis ahad itu adalah yang bukan termasuk mutawatir. Nah, jadi hadis ahad kemarin ya masiwal mutawatir, yang selain mutawatir, artinya yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang banyak seperti hadis mutawatir. Jadi hadis ahad ini sebenarnya dibagi 3 juga, Pak ya. Ada hadis gharib ya. Hadis gharib ini hanya satu yang meriwayatkannya. Kemudian ada hadis masyhur, ada hadis aziz. Kalau tidak salah, kalau masyhur 2, aziz 3. Nah, jadi hadis ahad ya, ini hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad dari sisi kekuatannya ya, dibagi 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, kan itu yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Baik ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siyaghul adai. Siyaghul adai, kemudian beliau mengatakan lil hadisi tahammulun wa ada'un. Fatahammulu akhdul hadisi anil ghair wal ada'u
ibla'ul hadisi ilal ghair. Jadi pembahasan kita berikut ini adalah siyaq. Siyaq ini Pak jamak dari sighah. Sighah ini secara bahasa adalah ungkapan, bentuk penyampaian. Al-ada ini Pak dalam menyampaikan hadis. Jadi ada beberapa bentuk ya ungkapan para ahli hadis ya, para perawi hadis dalam menyampaikan hadis. Nah, nanti ada ungkapannya dengan istilah haddatsani ya, telah menceritakan kepadaku, akhbaroni, telah mengkabarkan kepadaku ya. Ada juga dengan ya qala Muhammad ya Pak, an pakai sirah an gitu ya, an Muhammad bin Abdullah gitu ya, an Muhammad bin Salam misalkan. Nah, ini contoh ya Pak ya. Kemudian hadis itu Pak ada at-tahammul dan ada. Apa at-tahammul? Ya, at-tahammul itu artinya adalah akhdul hadisi anil ghair, mengambil hadis dari orang lain. Maksudnya menerima hadis ya dari perawi yang menyampaikan hadis. Jadi at-tahammul itu adalah proses penerimaan sebuah hadis. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan sebuah hadis kepada kita, itu namanya at-tahammul. Kalau kita sampaikan hadis itu kepada orang lain, itu namanya ada. Ini istilahnya Pak ya. Jadi kalau ada seorang perawi ya kan mendapatkan hadis dari gurunya, misalkan Imam Muslim ya meraih atau mendengarkan hadis ya, mendapatkan hadis dari gurunya Imam Al-Bukhari. Proses penerimaan hadis itu namanya apa Pak? At-tahammul. Nah, bukan sirah Pak ya. Kalau sirah ini adalah bentuk ungkapan ya. Nah, nanti ada namanya sirah at-tahammul, ungkapan dalam menerima hadis. Ada sirah ada, ungkapan dalam menyampaikan hadisnya. Kemudian al-ada itu adalah iblaqul hadisi ilal ghair ya, menyampaikan hadis kepada orang lain. Artinya seorang perawi menyampaikan hadis kepada muridnya. Ini namanya prosesnya ada. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita baca dalam syarah ringkasnya ya, beliau di sini mengatakan fanisbatul tilmidhi ila syekhi at-tahammul, dan ya penisbatan murid kepada syekh ini namanya at-tahammul. Jadi seorang murid menerima hadis ya dari syekh ya, itu namanya at-tahammul. Jadi disandarkan hadis itu kepada murid dari syekhnya, artinya ada proses penerimaan hadis ya Pak ya. Ini kata beliau adalah at-tahammul. Wa nisbatu syekhi ilal tilmidhi al-ada, dan penisbatan syekh kepada murid, yakni syekh menyampaikan hadis kepada murid, itu namanya al-ada. Idzan fal ada'u minasyekh. Jadi al-ada itu dari guru, dari syekh gitu ya. Ila tilmidh, kepada murid. Wa tahammul, dan tahammul itu adalah minat tilmidhi anisyekh, dari ya hadis yang diterima oleh murid dari syekh. Ini seperti yang dijelaskan tadi pada matan. Kemudian ya beliau berkata Syekh Al-Utsaimin, walil adai siyaghun minha, dan dalam al-ada tadi apa Bang? Proses apa? Ya, Masya Allah ya, betul ya, proses penyampaian hadis ya. Nah, kalau tahammul menerima kan gitu ya. Jadi ada beberapa ungkapan, siyak ini kan ungkapan Pak ya. Ada beberapa ungkapan dalam menyampaikan hadis. Minha diantaranya, awalan yang pertama haddatsani. Jadi ketika kita menyampaikan hadis itu kita bilang haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Karena kita akan menyampaikan hadis itu. Jadi kita baca sanadnya. Jadi dalam
proses menyampaikan sanad ya kita ucapkan ungkapan ini, haddatsani telah menceritakan kepadaku liman qara'a huwa alaihi asy-syaikhu, ya, liman qara'a bagi yang membaca, ya, liman qara'a huwa, ya, bagi yang membaca dia, ya, dia yang membaca gitu, maksudnya alaihi atasnya asy-syaikhu, ya, ya, haddatsani telah menceritakan kepadaku, artinya syekhnya telah membacakan alaihi, ya, atasnya. Jadi dia mendengarkan hadis itu dari syekhnya, dia ini ingin menyampaikan lagi sama orang, dia bawa ungkapan ini. Nah, maka kalau kita baca kitab-kitab hadis yang lengkap dengan sanadnya, Pak, maka akan kita temui ungkapan ini. Coba kita baca misalkan Sahih Al-Bukhari, ya, lengkap dengan sanadnya, akan kita temui haddatsani, ya, ya, haddatsani, ya, Nafi'. Imam Malik mengatakan haddatsani Nafi', ya, an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku Imam Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik ketika mengatakan haddatsani Nafi', ini ketika beliau menyampaikan hadis lagi kepada muridnya, maka itu namanya siyaq, ya, atau sirah ada al-ada, ya, ungkapan dalam menyampaikan hadis. Kemudian yang kedua, menggunakan ungkapan atau siyaq akhbaroni, nah, telah mengkabarkan kepadaku. Kalau haddatsani, hadisnya dibacain, Pak, sama gurunya. Jadi dia mendengar hadis itu, gurunya bacain sama dia. Kalau qiraah ini lebih kepada gurunya itu menyampaikan hadis dengan tulisan. Jadi hadis itu tidak hanya dengan lisan, ada juga hadis yang disampaikan dengan buku. Iya. Jadi keliru, Pak, ya, kalau ada orang yang mengatakan hadis itu hanya diriwayatkan dengan lisan saja. Ada ulama itu dia punya kredibilitas dalam segi tulisan. Makanya kredibilitas seorang perawi hadis itu ada dua, namanya dhabtun, ya, pelakunya namanya dhabit, ya. Dhabit itu kan syarat hadis sahih. Jadi hadis sahih itu syaratnya apa, Pak? Iya. Apa pengertian hadis sahih, Bang, yang pernah kita pelajari? Hadis sahih itu pengertian apa? Iya. Apa, Bang? Iya. Ada apa, Bang? Masya Allah, ya. Iya, betul, ya. Itu diantaranya. Iya. Yang lengkapnya, Bang, lengkapnya mattasalah, ya, sanadu. Nah, yang bersambung sanadnya. Iya. Iya. Yang bersambung sanadnya. Yang pertama itu syarat hadis sahih, ya, ittisalus sanad, ya. Sanadnya bersambung. Iya. Kemudian apa lagi, Bang? Iya. Iya. Kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Adil dulu. Adil ini apa maksudnya? Dia terbebas dari perbuatan dosa besar zahir. Artinya secara kasat mata perawi itu tidak melakukan dosa besar, ya. Tapi wallahualam kalau dia dewean, kan, wallahualam, itu diserahkan sama Allah. Karena dalam Islam itu ulama hadis itu hanya menghukumi secara zahir, yang nampak saja, ya kan. Nah, yang tidak nampak serahkan aja kepada Allah. Wallahu alam, ya, bisirrihi. Allah yang lebih tahu tentang keadaan sirnya dengan Allah. Iya. Itu tidak ada yang tahu, Pak, ya, masalah niat seseorang, ya kan. Ketika dia dewe apa yang dilakukan itu tidak ada yang tahu, orang dia yang tahu dengan Allah. Jadi secara zahir. Kemudian apa? Kemudian diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, ya, yang apa? Yang memiliki kredibilitas. Nah,
Ya, jadi dhabit itu pada dua ya. Apa aja itu Mas yang pernah kita pelajari Mas? Iya, namanya dhabtus sadri. Kredibilitas ya dari segi hafalan. Iya, hafalannya kuat memang. Nah, kemudian yang kedua dhabtul kitab. Hafalannya lemah, tapi dia punya tulisan kitab hadis yang lengkap. Nah, jadi boleh dia meriwayatkan hadis dari apa? Dari bukunya, karena bukunya lengkap catatannya. Nah, kemudian apalagi syarat hadis sahih itu? Syarat hadis sahih itu adalah terbebas wal khulu, ya terbebas dari apa? Dari syal dan dari penyakit yang berpengaruh kepada kesohihan hadis. Ini sudah kita bahas Mas ya, secara umum ya. Ya. Mana kalau adlun tamu dhabti bisanadin muttasil wa khala minasyududi wal illah al qadhiyah. Pada pertemuan yang sebelumnya itu syarat-syarat hadis sahih masuk ke dalam itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kembali kita kepada pembahasan kita siyahul ada nih ya. Nah, jadi kalau hadasan nih Pak, dia menyampaikan hadis ya yang dia dengar sebelumnya dari gurunya dengan cara membaca. Ya Pak ya? Dengan cara membaca. Ya. Kemudian akhbarani ya. Liman qara'a alaihi syekhu atau qara'a ala syekh ya. Dia menyampaikan hadis ini qara'a alaihi syekhu ya. Syekh telah membacakan hadis itu kepadanya. Syekh itu artinya gurunya Pak ya. Jadi dia dapatkan hadis itu, gurunya langsung membacakan atasnya. Iya. Au qara'a ala syekh, atau dia yang membacakan kepada syekh. Nah, jadi dia pakai sihah akhbaroni. Ini hampir sama Pak ya, hadasani dengan akhbaroni ini. Ya, kekuatannya sama ini. Ini namanya siratul jazmi ya. Nah, ada nanti bentuknya lemah, tidak begitu kuat, namanya sirah tamrid. Nah, tamrid itu seperti ya qila dikatakan. Dan ada sebagian ulama juga memasukkan mu'an'an ya, hadis yang disampaikan dengan ungkapan an. Sebagian ulama ada juga yang memasukkan ke dalam sirah tamrid, sehingga kualitasnya lebih kuat hadis yang disampaikan dengan haddatsana, anba'ana, akhbarona ya, daripada an. Ini Pak ya. Baik, kemudian yang ketiga, salisan yang ketiga, akhbaroni ijazatan au ajazali. Nah, akhbaroni telah mengkabarkan kepadaku, guruku ya, ijazatan dengan ijazah. Ijazah itu apa artinya Pak? Izin. Izin dari guru kita dalam menyampaikan hadis itu. Nah, maka ijazah itu sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lulus dari sekolah Pak ya, taman SD, ada ijazah SD itu dari bahasa Arab itu. Jadi ijazah itu masdar ya, dari kata ajaza ya, yujizu ijazatan. Jadi ajazah itu artinya membolehkan atau mengizinkan. Jadi orang yang dapat ijazah itu Pak sudah diizinkan untuk menyampaikan ilmu gitu. Nah, kalau di Arab ya Pak ya, kalau kita belajar kitab itu dikasih ijazah sama syekhnya. Ya, jadi diberikan ijazah artinya syekh itu telah mengizinkan kita untuk mengajarkan kitab itu, karena syekh itu melihat ini sudah layak nih muridku ini untuk mengajarkan ini. Ya kan? Nah, setelah dikasihnya ujian, kan ada ujian kitab ya Pak ya, habis selesai kitab ini diuji sama syekhnya, paham nggak gitu kan? Kalau dilihat sama gurunya, sang murid ya sudah layak ya, sudah pantas, baru dikasih ijazah. Tapi kalau belum, belajar satu kali lagi ya kitab ini ya, masuk alaqo lagi. Nah, dia belajar lagi kan gitu Pak. Jadi ijazah ini memang sesuatu yang sifatnya penting ya untuk melihat kualitas syekh. Tapi hati-hati juga Pak, di sebagian daerah ijazah ini diperjualbelikan. Jadi tidak hanya ijazah di Indonesia ya, orang
jual beli ijazah. Di Arab ada juga, apalagi yang terkenal itu di Mesir, Pak. Di Mesir kan orang banyak, saya sudah punya ijazah kitab Syekh Imam Nawawi katanya. Padahal kalau kita uji dia belum tentu dia bisa, karena dia cuma beli sama syekhnya. Ya, jadi saya itu memang khusus ya jual ijazah setiap kitab. Ijazah Alfiyah bin Malik, saya punya sanadnya kitab ini, saya punya ijazahnya nih. Padahal ternyata dia dapatkan dengan dibeli. Seolah lengkap dengan sanadnya, Pak ya. Itu hati-hati ya. Itu banyak terjadi itu di Mesir. Karena teman-teman ada bilang kalau antum ingin sanad kitab-kitab itu ke Mesir aja ya. Atau ke teman-teman Mesir, kagak ada linknya, kagak tinggal transfer duit aja. Ijazahnya tinggal cetak, kagak ditransfernya PDF kayak gitu ya. Oh, ini ngeri, Pak, ya kan? Nah, tapi kalau yang saya lihat di Yaman nggak ada seperti itu ya, sependek pengalaman saya ya, karena ijazah ini perkara amanah ya, karena kalau ijazah palsu, Pak, sampai di akhirat ya kita akan kena amanah, artinya kita telah berbohong ya kan? Berdusta itu luar biasa. Itu namanya berdusta atas nama agama. Kalau kita berdusta atas perkara dunia, dosanya dosa besar. Kalau kita berdusta atas perkara agama, tentu dosanya jauh lebih besar ya. Misalkan ada orang-orang yang bilang saya sudah dapat ijazah sama saya itu ya, sementara saya itu nggak ada ngasih misalkan, atau kalau saya itu ngasih cuman dibelinya. Itu bahaya, Pak ya. Ini luar biasa itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Namun sekarang, Pak, ijazah itu banyak sekarang melalui media online. Jadi kalau Bapak ingin belajar gitu ya, kayak di Madinah itu ada situsnya, Pak ya. Iya. Misalkan kita ingin belajar usul as-salasah, ya ada linknya, tinggal kita login, nanti kita ikuti belajar, ada ujian, nanti dikasihnya ijazah itu kalau kita lulus ujiannya. Tapi jangan dibeli, Pak ya, bahaya dia orang yang beli ijazah, nanti dikasuskan sama orang ya kan. Iya kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, apalagi kita kalau nggak ada lagi misalkan jabatan, Pak ya, iya, pas kita sudah pensiun misalkan, diungkit-ungkit kawanan. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Iya. Jadi akhbaroni ijazatan itu artinya ya telah mengkabarkan kepadaku syekhku gitu ya, guruku dengan ijazah. Ini kuat lagi nih, Pak. Ini sudah ada ijazahnya dalam hadis. Jadi hadis itu, Pak, ada ijazah juga. Nah, au ajazali, atau telah membolehkan bagiku, yakni syekhnya, dan jadi gurunya itu sudah mengizinkan baginya untuk menyampaikannya. Liman rawa bil ijazati dunal qiraah, bagi yang meriwayatkan hadis dengan ijazah ya, bukan dengan qiraah, dengan bacaan. Al ijazatu, ijazah itu artinya adalah iznuhu ya, izinnya ya, yakni izinnya siapa, Pak? Izin dari guru untuk siapa? Untuk murid. Nah, lil tilmizi, untuk murid, an yarwi anhu ya, meriwayatkan darinya ya. Jadi guru telah memberikan ijazah, artinya guru telah memberikan izin kepada murid untuk meriwayatkan hadis dari guru itu. Ma rawahu, apa yang telah ya guru itu meriwayatkan kepada murid tersebut. Wa illam yakun bi tariqil qiraati, meskipun tidak dengan cara ya bacaan, walaupun gurunya itu, Pak, tidak membaca gitu ya, meskipun dengan hafalan, namun gurunya telah mengatakan ya, nah saya telah mengizinkan kepadamu gitu ya, uji zulaka, kata gurunya, saya telah mengizinkan kepadamu, walaupun hanya hafalan, walaupun tidak dengan bacaan, ini sah ya, Pak ya, dikatakan ya gurunya telah
membolehkan baginya untuk meriwayatkan hadis kan gitu. Nah, paham ya Pak ya? Apa deh Bang? Makna ijazah itu apa Bang? Izin Bang ya? Iya, legalitas lah kalau bahasa kita ya, legalitas dari guru. Jadi guru telah memberikan legalitas izin kepada murid untuk apa? Untuk menyampaikan hadis kepada murid dari muridnya kan gitu. Nah, kalau ulama salaf Pak, ya mereka itu seperti itu Pak ya. Seorang yang menyampaikan ilmu itu ya, ya setelah mendapatkan ijazah dari gurunya. Contoh Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi ya menyampaikan ilmu ya setelah mendapatkan ijazah yang banyak dari gurunya gitu. Nah, begitu juga ulama yang sebelumnya Imam Asy-Syafi'i sudah dapat ijazah dari Imam Malik kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Kalau sekarang kan ijazah dikeluarkan oleh lembaga, tapi lembaganya nggak jelas juga terkadang ya Pak ya. Iya, sebenarnya murid ini tidak layak dapat ijazah dikasih juga karena kasihan katanya kan. Iya, nanti takut lembaga kita itu buruk dan namanya masa banyak tidak lulus katanya. Nah, karena kepala sekolah seperti itu Pak ya. Terkadang Pak waktu kita sekolah itu dikasihnya ini pas ujian nasional Pak ya, dikasihnya ini iya kunci jawaban. Saya masih ingat tuh ini apa nih gitu ya. Kata pengawas itu isilah kakak kalian kalau buruk nilai kalian kepala sekolah juga yang kena katanya gitu kan. Aduh gitu. Jadi kita ini kayak makan buah semakan katanya tidak boleh nyontek tapi dia diajarin gitu. Nah itu kalau menurut saya Pak yang membuat banyak orang korupsi sekarang. Kenapa korupsi itu sudah menjadi sebuah kayak tradisi gitu Pak ya? Karena kita dari sekolah pun sudah diajarin untuk korupsi itu kan KKN ya kan, tak jujur itu. Iya, saya ingat Pak ya waktu SD itu. Iya, pengawas itu nih Pak, apa yang nak diawasi sebenarnya pengawas itu kan supaya kita tidak nyontek diawasi gitu ya, jangan nyontek kalah itu yang dikasih kunci jawaban. Pernah mengalami itu Pak? Sama lah kita ya. Ya itu Pak. Jadi kenapa korupsi itu berjalan ya? Coba dipangkas ya. Dari akar kita dididik kan sekolah itu kan tidak hanya media untuk transfer ilmu Pak ya, tapi untuk mendidik akhlak ya kan, mendidik karakter. Tapi karakter kita sudah dididik untuk korupsi ya kan. Nah, sehingga anaknya tamat sekolah udah gitu ya, ada kesempatan korupsi lah dia gitu. Nah, inilah kalau kita lihat suatu hal yang mesti diperbaiki dalam sistem pendidikan kita. Betul dari kecil itu nih Pak, generasi kita itu harus diberikan pelajaran karakter, akhlak, anti korupsi. Karena memang sekarang itu Pak, problem kita yang terbesar itu masalah akhlak di jabatan dia Pak, di pemangku jabatan itu. Iya, PT-PT yang tidak bertanggung jawab dikasih aja izin gitu kan, akhirnya dipangkasnya Pak, pohon-pohon ditebangnya semua, sehingga ketika terjadi bencana curah hujan yang begitu, kan ada di beberapa titik di Sumatera ya kan yang terkena bencana itu memang kata apa lupa apa namanya Pak, apa BMKG ya, itu kan sekarang lagi ada ini ya curah hujan yang sangat tinggi katanya, apa namanya tuh kelon tropis ya, yang lagi menimpa beberapa titik di Sumatera yang mengakibatkan awan itu mengumpalnya banyak sekali ya kan, kemudian ya curah hujannya tinggi hampir 4 hari Pak ya, tidak berhenti, itu kan luar biasa itu. Nah, sehingga hutan-hutan kita yang tadinya diharapkan dengan izin Allah ya untuk menyangga air itu sudah diinikan sama perusahaan iya, sudah diganti dengan oleh perusahaan sawit lah gitu kan, atau tambang gitu kan, jadi tidak ada lagi Pak. Makanya betul lah kata Allah jelas telah tampak kerusakan, dhaharul fasadu fil barri wal bahr, tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, sebabkan apa yang dibuat oleh tangan-tangan
Maksud betul Pak, ini ulah manusia juga, ya kan, oleh eh, para eh, apa itu ya, tambang-tambang itu. Nah, makanya sebelum kejadian ini kan ada itu Pak, diskusi antara ormas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola tambang, ya kan. Berdebat dia dengan kayak inilah ya, kayak organisasi lah ya, yang ingin melestarikan alam. Jangan alam itu digunduli terus gitu ya. Dia ingin coba mempertahankan ekosistem alam gitu ya. Nah, itu ormas apa lupa kan? Nah, sampai ormas itu dibilangnya Bapak ini Wahabi nih ya. Katanya Bapak ini Wahabi lingkungan katanya. Yang mana Wahabi itu sangat memperhatikan tentang teks ya. Tidak boleh diganggu gugat teks agama, yang nggak boleh lagi ditafsir ulang gitu kan. Nah, ya, ingin mempertahankan kemurnian teks kan gitu. Kalau Bapak ini ingin mempertahankan kemurnian ekosistem, ya kan. Jadi pemikiran Bapak ini persis katanya kan seperti Wahabi lah gitu ya. Ya, Wahabi lingkungan Bapak. Alhamdulillah ya. Padahal dibawa-bawakan kepada isu agama pula Pak ya. Padahal yang dibahas tentang lingkungan gitu ya. Nah, itu Pak. Sehingga yang terjadi apa ya? Yang terjadi kita saksikan bencana infrastruktur banyak yang hancur. Dan yang kita khawatirkan juga kawan kita Pak ya, di desa Dionian yang terkena itu, di Bener Meriah, di Gayo di Takengon itu, ada kawan kita yang dulu Pak, yang pernah mengajar di apa itu di Atofik ya, Akhi Akil itu desa Nyenian Pak. Di telepon udah dong ngangkat, khawatir juga gitu kan, gimana lah gitu ya beliau kan. Desa Nyenian yang banjir itu, yang kecamatan Bener Meriah. Nah, ini luar biasanya Pak ya. Karena memang daerah itu daerah Gayo itu kan perbukitan. Tapi bukitnya itu Pak ternyata sudah banyak yang tumbang juga. Ya, karena orang banyak nanam kopi gitu ya, sampai merambah hutan lindung juga. Kalau kita lihat di Jakarta kan gitu juga ya, di Sungai Tebal itu Pak ya, itu kan orang nanam kopi lah sampai ke bukit hutan lindungnya juga. Itu khawatir juga kita kan, kalau seandainya tidak cepat dicegah pemerintah ya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ya, mudah-mudahan ya Allah memberikan kesabaran bagi kawan-kawan kita yang tengah ditimpa musibah gitu Pak ya. Dan mudah-mudahan pemerintah ya memberikan bantuan yang maksimal lah gitu ya, dalam membangun infrastruktur juga, karena banyak Pak ya jembatan yang roboh ya. Bahkan di Aceh itu juga Pak, sembako susah masuknya. Bahkan ada kemarin itu postingan dari kawan, ada yang juga pingsan dado makan gitu ya. Iya, karena logistik terbatas, aksesnya susah. Jadi nak masuk ke daerah itu harus pakai helikopter sekarang, karena jalan putus semua. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik ya, sekarang kita masuk yang keempat ya. Yang keempat adalah al-anatu, dengan an. Jadi penyampaian hadis dengan an. Ia riwayatul hadis bil lafzi an. Dia adalah periwayatan hadis dengan lafaz an. Wa hukmuha al-ittisal. Hukumnya apa? Dengan an itu ya hadisnya ittisal, bersambung. Illa min ma'rufin bitadlis, kecuali yang menyampaikan hadis yang pakai an itu Pak dikenal dengan perawi yang suka mentadlis hadis. Nah, apa itu tadlis Pak? Ini harus tahu kita. Tadlis itu Pak, dia menyampaikan dari si A, tapi sebenarnya ada si B yang dia tidak sebutkan namanya. Contoh, saya mengatakan haddatsani Bang Jailani, telah menceritakan kepadaku Bang Jailani, padahal bukan Bang Jailani Pak, saya tidak dengar dari beliau, tapi saya mendengar dari ya Bang Tono misalkan. Namun karena Bang Tono ini tidak dikenal sama ahli hadis, saya tadlis, saya skip, langsung aja saya sama Bang Jailani. Sebenarnya saya dengar dari Bang Tono dari Bang Jailani, saya tidak dengar langsung dari Bang Jailani.
dari Bang Tono, tapi Bang Tono tidak saya sebutkan namanya. Itu namanya tadlis. Nah, jadi pelakunya mudallis. Ya. Contoh ada orang yang bilang, tadi saya dengar dari Pak Prabowo katanya. Padahal dia tidak dengar langsung dari Pak Prabowo, Pak. Dia dengar lewat TV. Kalau yang kuatnya itu, saya tadi melalui TV, ya, dari TV One, tadi saya dengar Pak Prabowo mengatakan, nah itu yang lebih kuatnya. Atau saya dengar melalui kawan saya menceritakan tadi pagi di siaran berita Pak Prabowo mengatakan itu. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan Pak Prabowo tadi bilang, itu namanya mudalis, dia melakukan tadlis, karena memang dia tidak langsung mendengar dari Pak Prabowo. Itu dalam hadis itu sampai segitunya, Pak, ya. Artinya begitu teliti perawi itu, ya. Jadi informasi yang dia dengar itu dipastikan betul-betul didengar langsung secara bersambung kepada sanadnya. Nah, ini ya luar biasanya hadis itu, Pak, ya. Jadi kalau seandainya ada perawi yang ma'ruf dengan tadlis pakai an-nya, fala yuhkamu fiha bilittisal, maka dia hadis itu tidak dihukumi dengan hadis yang bersambung, maka menjadi dhaif hadisnya pakai an. Kalau perawinya itu adalah yang dikenal sebagai seorang perawi yang mudallis, tadlis yang seperti yang kita contohkan tadi itu, Pak, ya. Dia mengatakan dari si A, padahal dia tidak dengar langsung dari si A gitu, ya. Dia mendengar dari si B nggak disebutkan namanya. Nah, berarti dia mentadlis, ya, melakukan tadlis. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa an yusarriha bit tahdis, kecuali pelaku tadlis ini, Pak, dia menyampaikan hadis dengan ungkapan yang jelas. Maksudnya bukan dengan an, tapi dengan haddatsani. Nah, telah menceritakan kepadaku, ya, si Tono misalkan. Nah, kalau dia pakai haddatsani, hadisnya kuat, ya. Hadisnya muttasil, bersambung hadisnya. Hada walil bahsi fil hadisi wa riwayatuhu anwa'un katsiratun fi ilmil mustalah. Ya, hada, dan pembahasan ini, ya, walil bahsi fil hadis, dan pembahasan dalam ilmu hadis, wa riwayatuhu, dan riwayatnya, anwa'un katsiratun, ini ada jenisnya yang sangat banyak sekali jenisnya, kata beliau, fi ilmil mustalah, dalam ilmu mustalah hadis, ya. Nah, ini semua dibahas, ini kan disinggung secara umum saja, Pak, dalam usul fikih ini secara global saja tentang masalah hadis ini, Pak, ya. Karena pembahasan ini lebih spesifikasi dibahas dalam ilmu mustalah. Wa fi ma asyarna ilaih kifayatan, dan apa yang telah kami isyaratkan kepadanya, yang telah kami sampaikan ini sudah cukuplah, ya, dalam ilmu usul fikih ini, ya. Karena memang, Pak, ini pembahasannya dibahas secara panjang lebar dalam ilmu hadis, bukan dalam ilmu usul fikih, gitu. Insyaallah taala, ya, insyaallah taala, jika Allah menghendaki. Maka ini saja, Pak, ya, pembahasan kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan pembagian khobar, ya, berdasarkan jalan periwayatannya, kemudian tentang ungkapan dalam menyampaikan hadis. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Sudah kita bacakan matannya aja nih, Pak, ya. Ya, karena kita hanya fokus kepada matannya, ya. Baik, ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.